Halo teman-teman guru hebat, salam jumpa dan bahagia selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada perjumpaan kali ini, saya versi Bendiana Lake, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri Oekiu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan akan menyampaikan refleksi dan kesimpulan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda namun tidak dapat terpisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Pendidikan haruslah mencakup semua aspek, baik fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan secara akademis, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter anak. Dengan demikian, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh sehingga ia mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Setelah memahami tentang pendidikan dan pengajaran yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, saya akan berefleksi dengan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, siswa adalah objek pembelajaran. Dan saya menganggap bahwa siswa adalah kertas kosong yang belum memiliki kemampuan, minat, dan potensi apapun. Sehingga saya sering menggunakan model pembelajaran teacher center karena saya percaya bahwa guru adalah satu-satunya sumber ilmu dan siswa harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Yang berikut, dalam proses pembelajaran, semua murid mendapat perlakuan yang sama dari saya sebagai guru. Saya tidak mempedulikan keunikan dan juga perbedaan yang ada pada masing-masing murid. Karena pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pembelajaran dan tidak mempedulikan apakah siswa sudah paham atau belum. Karena saya menganggap bahwa ketuntasan pembelajaran bergantung pada nilai KKM yang lebih penting dibandingkan pemahaman dan karakter siswa, sehingga saya menganggap gagal jika siswa mendapat nilai di bawah KKM. Nilai siswa hanya dinilai dari aspek kognitif saja, misalnya dari nilai tugas atau nilai ulangan, sedangkan saya selalu menyesampingkan aspek non-kognitif siswa. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini ternyata kurang tepat. Karena setiap siswa memiliki kodrat alam yang unik yang sudah Tuhan titipkan dalam dirinya sejak lahir, sehingga guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang berikut, siswa bukanlah objek pembelajaran, melainkan harus dijadikan subjek pembelajaran di mana siswa diberikan kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan model pembelajaran yang ditetapkan. Proses pembelajaran harusnya menggunakan model pembelajaran student center bukan teacher center, karena yang harus lebih aktif dalam pembelajaran adalah siswa. Yang berikut, guru hendaknya menjadi fasilitator pada saat proses pembelajaran untuk menuntun anak bertumbuh sesuai dengan kodrat alamnya dan berkembang sesuai dengan zamannya. Yang berikut, guru juga harus aktif menghadirkan model pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif untuk menyenangkan dan menarik minat siswa untuk belajar dan tidak cenderung bosan. Yang terakhir, guru juga harus mempelajari karakter dan bakat minat setiap siswa sehingga pembelajaran yang diberikan harus sesuai dengan karakter masing-masing siswa. Saya juga menyadari bahwa aspek pembelajaran tidak hanya mencakup aspek kognitif saja, melainkan harus mencakup semua aspek, di antaranya aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah mempelajari modul 1.1, penerapan yang akan segera saya lakukan adalah 1. Mengidentifikasi gaya belajar, potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh siswa. Yang
Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu aktif, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, saya akan menggunakan metode belajar student center dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang keempat, saya tidak lagi menuntut tetapi menuntun siswa agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, saya harus mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa maupun orang tua.